Di suatu tempat di Amerika, di bawah rel kereta api terdapat sebuah terowongan yang tak terpakai, dan di tempat itu menjadi tempat tinggal gadis kecil bernama Little. Sedari bayi hingga umurnya sekarang 5 tahun, Little tidak pernah melihat dunia luar. Hari-harinya ia cuma berada di terowongan gelap itu. Ada beberapa orang juga yang menetap di terowongan itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tetapi hanya Little anak kecil yang berada di situ. Masa kecil yang tidak ada seorang teman untuk bermain membuat Little sangat menderita. Beruntung dia masih punya seorang ibu yang menyayanginya. Kebetulan juga hari itu ibunya pulang dari bekerja. Sebuah tangga di depan Little adalah jalan menuju ke atas, yang digunakan ibunya untuk pergi bekerja. Jika sudah bersama ibunya, perasaan menderita Little seketika hilang. Is it here? Is it here? Esok paginya ketika Little bangun, ibunya sudah pergi meninggalkannya. Dan akhirnya kesendirian datang kembali. Sembari menunggu ibunya pulang, kegiatan Little seharian itu adalah mencari barang bekas yang nantinya ia buat mainan. Kemudian memberi makan anjing milik tetangga. Lalu pulang untuk belajar menulis dan menggambar. Ketika sedang bersama ibunya, terkadang Little sangat ingin tahu apa yang ada di atas. Namun, ibunya selalu bilang, "Kita akan ke atas jika sayapmu sudah tumbuh." Itu merupakan kata-kata kebohongan dari ibunya, supaya Little percaya dan tidak pergi ke atas ketika ibunya bekerja. Suatu hari, ketika ibunya pergi, Little berkunjung ke rumah tetangganya bernama John. John merasa kasihan dan ia pun memberikan snack ke Little. Lalu John berjanji akan memberikan snack lagi kalau Little bisa menjawab sebuah pertanyaan. 2 and 2. See that? 4. Yes. You know what subtract is? 2 from 4. How much is that? Yes. Hell yes. John merasa bangga ke Little. Namun, ketika angkanya lebih besar, Little mulai kebingungan. 7 subtracted by 2. What we get left with? 7. Close. 7 subtracted by 2. 8. What about 5 minus 1? 6. John pun kecewa dan menyuruh Little untuk pulang. Esoknya, tiba-tiba ada beberapa petugas polisi datang ke terowongan itu. Polisi itu berkata kalau sebentar lagi terowongan ini akan direnovasi, yang artinya orang-orang di terowongan itu harus segera pergi. John pun datang, ia menolak untuk pergi karena dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi selain di terowongan itu. Little dan ibunya bersembunyi. Tak lama, polisi itu mendatangi rumah Little, dan tak sengaja melihat Little. Melihat ada anak kecil, polisi langsung mendobraknya. Segera ibunya membawa Little pergi. Keadaan tersebut membuat ibunya mau tidak mau harus membawa Little ke atas. Dan akhirnya mereka menaiki tangga. You're gonna stay with me? You're gonna be with me the whole time. Sesampainya di atas, keadaan yang dirasakan Little benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat lampu yang begitu terang, sampai membuat matanya sakit. Kemudian, saat berada di dalam kereta, Little sangat ketakutan melihat banyak orang, sampai-sampai ia mengompol. Ibunya terus menenangkan Little dan memeluknya. Setibanya di permukaan, hal itu makin membuat Little takut. Melihat langit, bangunan besar, mobil, dan makin banyak orang lagi. Little sampai berteriak. Kemudian ibunya membawa Little ke toilet di sebuah mall untuk membersihkan bekas ngumpulnya. Mereka bermain busa sabun, dan perlahan Little sudah mulai terbiasa dengan keadaan barunya.
Kemudian ibunya menelpon beberapa kenalannya untuk menitipkan Little, namun semuanya menolak. Dan apesnya lagi baterai handphonenya habis. Kemudian ibunya melihat ada polisi. Segera mereka pergi dari tempat itu. Malamnya ibunya mengajak Little ke rumah seorang germo bernama Kevin. Ternyata tanpa sepengetahuan Little, selama ini ibunya bekerja sebagai pelacur dan sekaligus pecandu narkoba. Malam itu ia menemui Kevin karena ia butuh uang dan sedikit obat terlarang. Little pun disuruh menunggu di ruangan, sementara ibunya bekerja. Jadi itulah alasan kenapa ibunya selalu takut dan menghindar setiap ada polisi. Karena ibunya takut. Sebagai seorang pecandu, ia takut sewaktu-waktu akan ditangkap oleh polisi. Dan jika polisi tahu ia mempunyai anak, maka Little akan kena juga. Ibunya tidak mau Little yang masih kecil harus terlibat dalam urusannya. Jadi ibunya membuat Little seakan-akan tidak ada di dunia ini, dengan menaruhnya di terowongan dan tidak pernah boleh keluar. Singkat waktu, Kevin membawa Little menemui ibunya. Little yang masih kecil tidak tahu apa-apa melihat ibunya tiba-tiba telanjang, ia hanya bisa terdiam. Kevin menyuruh supaya Little dijual saja, karena harganya sangat mahal, apalagi dia masih kecil. Mendengar tawaran itu, ibunya jelas menolaknya. Tetapi Kevin terus memaksa dan tidak mengizinkan mereka pergi dari tempat itu. Lalu ibunya beralasan ingin memakai obat dulu. Tanpa berlama-lama, ia langsung menancapkan suntikan itu ke punggung Kevin. Kemudian mereka keluar dan mengunci pintunya. Lalu mereka pergi ke sebuah restoran yang mau tutup untuk meminta sedikit sisa makanan, dan ternyata petugas itu mau memberikannya. Saat makanan sudah berada di tangannya, sang ibu meminta tolong lagi untuk memberikan mereka tumpangan sementara untuk tidur. Melihat ada yang aneh, salah satu petugas itu menelpon polisi. Sontak hal itu membuat Little dan ibunya segera pergi dari situ. Kemudian ibunya mengajak Little untuk pulang. Sembari menunggu datangnya kereta, Little melihat seekor burung. Terlihat dia sangat senang melihat seekor burung yang asli. Yang dulunya ia hanya bisa melihat burung sebatas gambar saja. Tak lama kereta datang. Ketika ibunya masuk, tiba-tiba ia muntah. Dan seketika itu juga pintunya tertutup. Little yang masih terpukau melihat burung akhirnya terpisah dari ibunya. Orang-orang di sekitar mencoba untuk menenangkannya. Tak lama, tempat pemberhentian selanjutnya tiba. Segera ia keluar dan berlari menuju kereta arah balik. Singkat waktu, si ibu berada di titik terakhir kali ia terpisah dengan Little. Tetapi seperti yang terlihat, Little telah menghilang. Ibunya tidak menyerah, ia melapor ke petugas di situ. Setelah memberitahu ciri-cirinya, petugas itu menelpon polisi. Dan lagi-lagi si ibu segera menghindar ketika ada nama polisi. Kemudian ia masuk ke dalam kereta dan melihat ada anak kecil yang rambutnya mirip Little. Namun ternyata salah orang. Ia terus berlari ke sana ke sini untuk mencari Little. Lalu si ibu pulang ke rumah. Ia mengira mungkin Little sudah pulang duluan. Setibanya di rumah, ia menyalakan lampu. Tetapi Little juga tidak ada di sana. Kemudian si ibu memutuskan untuk kembali lagi ke atas. Ia tidak akan pernah menyerah mencarinya. Tiba-tiba John datang dan menanyakan di mana Little. Melihat wajah si ibu ketakutan dan panik, John menduga kalau Little telah menghilang. John mengatakan kalau Little sudah hilang berjam-jam, maka dia dipastikan sudah dibawa orang. Dan ini merupakan kesempatan buat Little untuk memperbaiki masa depannya. Kalau ia terus tinggal bersama ibunya di terowongan itu, tanpa teman, tanpa bersekolah, masa depannya akan kacau. Mendengar perkataan John tersebut, si ibu mulai terdiam. Kemudian ia terus memikirkan apa yang ia harus lakukan. Ia kebingungan.
Dan tak disangka ia melihat anak kecil tidur di bawah kursi kereta. Ia terus-menerus melihat anak itu. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu kalau anak itu pasti adalah Little. Namun apa yang ia lakukan selanjutnya di luar perkiraan. Si ibu meninggalkan Little dan pergi ke petugas untuk melapor kalau ada anak kecil sendirian di bawah kursi. Tak lama polisi datang. Si ibu kembali. Ia ingin memastikan. Dan benar saja anak kecil itu adalah Little. Sambil menahan air mata, si ibu pergi meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Little. Ini merupakan keputusan berat baginya, meskipun ia tidak bisa bertemu lagi dengan Little. Namun ia senang mulai sekarang masa depan Little akan menjadi lebih baik darinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.